Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih anak yang rawat inap ya udah 1 bulan lebih ya 40 hari lebih rawat inap di Pondok Rehabilitasi Ar-Rahmaniyah. Yang dari 20 tahun ini baru kali ini ada anak kecil ikut mondok atau direhab di Ar-Rahmaniyah. Kenapa? Karena udah mencoba dengan rawat jalan ternyata luar biasa reaksinya, marahnya bukan lagi seperti anak-anak, tapi bagaimana ketika ngamuk seperti orang dewasa, mau penyiksa orang tuanya, bahkan sampai mau bunuh diri. Nah, Dejoni awalnya seperti apa sih tiba-tiba waktu kan ke sekolah katanya sampai harus diantar terus. Awal sekolah itu dari mulai kelas berapa itu sampai jadi marah-marah? Oh, dari kelas 4, artinya dari kelas 1, 2, 3 nya itu normal. Dari kelas 4 mulai, kalau sekarang sekolah itu seperti anak TK aja, harus diantar. Ya sampai merepotkan orang tua, gurunya pun memahami. Nah, terus sekarang setelah mondok di sini di Ar-Rahmaniyah selama kurang lebih 40 hari dan Nabi pun tidak mau lama-lama bagaimana karena takut tertinggal pelajaran. Kalaupun ditopang ya, ditopang dengan dibawa bukunya ke sini. Jadi bagaimana supaya sekolah tidak tidak terlewati pelajarannya. Bagaimana selama kurang lebih 40 hari di sini ada kesadaran gitu, merasakan kira-kira dulu mah kan ada yang membisik atau gimana itu? Suka marah-marah. Ada yang membisik? Oh, ada yang membisik sampai berupaya mau bunuh diri. Nah pemirsa, anak-anak ataupun dewasa ketika ada dorongan mau bunuh diri, itu ada makhluk yang merasuk pada dirinya, mau bunuh diri, mau bunuh orang tua. Padahal ini yang aneh kan anak kecil ya, baru kelas 6. Tapi terjadi seperti itu. Ini yang patut jadi pelajaran kedua orang tua. Kenapa anak terjadi seperti ini? Jangan tiba-tiba menyalahkan anak. Apa yang menjadi penyebab? Kenapa anak sampai senakal itu? Nah, yang jadi pelajaran bagi ibu dan bapak, tolong ya, sampai saya bertanya ya, karena banyak orang yang rawat jalan, ada yang tidak mau sekolah, ada yang panjang tangan tuh suka ubah ambil ya terhadap barang orang lain, suka gelut aja. Sampai saya sering bertanya, Bu, kenapa anak ibu ya seperti itu? Waktu bikinnya tak mau dulu enggak apa enggak? Berlindung dulu apa enggak? Sampai bertanya seperti itu. Ya, bisa iya, bisa tidak, katanya. Artinya apa? Bisa berlindung dulu, bisa tidak. Maka dari itu ya, apapun yang dilakukan, yang pertama adalah harus berlindung dulu kepada Allah. Jangan sampai terjadi anak ya dirasuk makhluk sampai sedasar itu. Karena makhluk ketika merasuk dari yang terkecil sampai yang terbesar, sampai terus dari satuan sampai puluhan, bahkan sampai ratusan, bahkan sampai ribuan, wallahu a'lam. Akhirnya perilaku anak akan menjadi sangat jahat atau sangat galak terhadap orang tua ataupun teman-temannya. Nah, yang kedua, bagaimana setelah direhab di sini perasaan sekarang? Gimana, ada perubahan? Kalau dulu kan susah mandi, susah sholat. Kenapa dulu suka mandi dan sekarang mau mandi? Gimana tak? Dan ceritanya? Jadi pokoknya nggak mau aja ya itu. Mandi nggak mau gitu. Sholat susah, mandi susah ya. Ya Allah Rabbi. Tapi lama mandi. Kalau mau sekolah mah mandi. Ini yang susah ini maaf sekali ya. Harus saya katakan untuk menjadi pelajaran. Sampai susah gosok gigi ya. Kenapa ya? Karena setan senang yang bau ya. Maka dari itu ini patut jadi pelajaran, bimbingan, butuh contoh barangkali dari orang tuanya. Karena tak ada satupun orang tua yang mengharap anaknya tidak baik. Yang harus jadi pelajaran. Yang kedua adalah kenapa anak terjadi seperti ini.
Jangan-jangan orang tua itu dulunya suka ngilmu-ngilmu yang salah, yang tidak mengharap ridho Allah untuk benteng-benteng diri dan lain sebagainya ya, ajian-ajian alias jam pepelet ya dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau anak-anak yang masih kecil, yang masih bersih dari dosa, tiba-tiba seperti ini patut dipertanyakan, ada apa dalam diri orang tuanya? Jangan-jangan ada faktor orang tuanya lalai dari agama. Jangan-jangan orang tuanya senang berdukun dan berdukun. Wallahu alam, jangan-jangan ada ikatan dengan kakek neneknya. Maaf, bukan maksud menjelekan, tapi bagaimana untuk menjadi pelajaran. Apabila ada orang tuanya yang suka ke dukun dan berdukun terus-menerus, yang mengakibatkan anak seperti ini, apabila ada kakek neneknya baik yang masih ada, masih muda, untuk segera bertobat, yang suka ngimu ajimat ya. Tapi bagi yang telah tiada, bukan maksud membicarakan, tapi bagaimana diri untuk terus taat kepada Allah. Dan ba'da sholat setelah berzikir, doakan ibu dan bapak supaya diampuni Allah, untuk kakek nenek dan lain sebagainya. Dan jangan lupa guru-guru kita ya didoakan. Maksudnya apa? Supaya memutuskan apabila ada ikatan ya, golongan-golongan jin dengan ibu bapaknya, dengan nenek kakeknya, diarahkan anak tersebut untuk taat, lebih jauh taat kepada Allah dan Rasulnya dibanding yang dulu-dulu. Nah, yang susah itu adalah bagaimana ibu bapaknya menjadi contoh. Satu contoh lebih baik daripada 1000 pepatah. Karena anak ketika dirasuk makhluk sangat mengerikan sekali, apalagi sampai mau ambil pisau mau bunuh diri. Saking apanya? Saking merasa ada satu kejengkelan, tidak nyaman ya, tidak nyaman dalam dirinya, mau sekolah dibully oleh teman ya, seperti itu. Maka jangan sampai siapapun yang punya anak diarahkan bagaimana untuk berakhlak baik. Karena membuli teman bagian daripada akhlak yang tidak baik. Dibully pun jangan-jangan ada sebab yang kurang baik. Bagaimana jangan sampai diri tidak menjadi membuli orang lain dan dibully orang lain. Jadi dari sekarang terus belajar ya, lebih mendalam tentang agama dan agama sejak kecil. Kalau mengerti agama sejak kecil, apalagi paham agama, tak mungkin ya membuli orang lain. Nah, selanjutnya nih Dek Joni, dulu kan sudah tidak mau sekolah, sekarang udah ada kemauan untuk sekolah. Alhamdulillah ya, mau sekolah karena thalabul ilmi itu adalah fardhotun ya, fardu. Kalau tidak sekolah lagi bagaimana diri tidak tidak ada harga diri lah ya. Mau nikah aja ditanyakan ijazah ya, nikah aja ditanyakan ijazah. Mau buruh aja sekarang di pabrik-pabrik nggak laku ijazah SD, nggak laku ijazah SMP, tapi ijazah SLA ya. Namun Nabi berharap ya, karena untuk kehidupan ke depan, apalagi zaman sudah setua ini ya, akhlak-akhlak manusia yang jeleknya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk menjadi anak yang soleh-solehah? Maka sekolah tak cukup sekolah, harus 2 kola ya, bukannya sekolah tapi 2 kola. Apa itu 2 kola? Sekolah dan pesantren ya, sekolah dan pesantren. Insyaallah ya, ilmu agama akan membimbing diri kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Pikirkan akhirat, dunia akan mengikuti. Kalau hanya manusia berpikir dunia dan dunia, betapa banyak orang yang celaka di dunianya, tapi akhiratnya pun tidak tercapai. Maka kedua-duanya harus dicari. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Carilah dunia seolah-olah mau hidup selama-lamanya, dan lakukan
laksanakan, jalan ke akhirat seolah-olah mau mati besok. Artinya dua-duanya perlu. Kesimpulan, Bapak Ibu hati-hati jangan sampai anak menjadi pembuli dan menjadi korban bully. Kedua-duanya perlu penanaman terhadap anak. Kenapa? Di sini banyak sekali anak-anak yang korban bully ya. Mudah-mudahan ada kebaikan menjadi pelajaran buat hamba-hamba Allah semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.